Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa kabar adik-adik semuanya? Oke, kali ini kita akan bahas tentang bilangan bulat, yaitu sifat operasi hitung dan operasi hitung campuran. Oke, sebelum kita mulai, yuk, kira-kira ini udah tahu semua belum lambang apa? Apa ini adik-adik? Betul, tambah penjumlahan ya. Yang ini? Betul, pengurangan. Yang ini? Betul, perkalian. Kalau yang ini? Iya, betul, pembagian. Oke ya. Jadi, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu bahwa tanda ini sudah benar-benar kita pahami. Oke ya, selanjutnya. Pertama, kita akan bahas sifat operasi hitung. Untuk apa sih kita bahas masalah sifat operasi hitung? Yaitu untuk memahami sifat operasi hitung akan mempermudah kita dalam menghitung secara efektif dan efisien. Jadi waktu kita singkat dan tenaga kita menghitung pun tidak terlalu lelah, gitu ya. Yuk lanjut. Sifat-sifat operasi hitung. Yang pertama itu adalah sifat komutatif. Sifat apakah itu? Yaitu sifat pertukaran. Yang kedua, sifat asosiatif. Sifat mengkelompokkan. Yang ketiga adalah sifat distributif, yaitu sifat penyebaran. Oke, kita bahas satu-satu ya. Sebelum kita masuk ke 3 sifat tadi, adik-adik sudah hafal belum perkaliannya? Sudah, oke, yang sudah bagus ya. Bagi yang sudah, sampai perkalian berapa kalian hafalnya? Kenapa sih kita harus hafal perkalian? Karena materi selanjutnya itu kita udah harus benar-benar menguasai tentang perkalian. Oke? Jadi, selama ini waktu kalian gunakan untuk apa? Untuk main atau untuk belajar? Ayo. Nah, yang belum? Kenapa belum? Jadi saran kakak, kalau yang belum hafal perkalian, silahkan kalian mulai lagi hafal perkaliannya. Kalau mau tahu cara mengalihkan dengan mudah trik-triknya, silahkan kalian ikuti channel ini ya. Nanti di sana ada teknik mudah perkalian. Oke, yuk langsung kita bahas aja. Yang pertama adalah sifat komutatif. Bagian ini kita akan bahas 2, yaitu pada penjumlahan dan perkalian. Sekarang pada penjumlahan dulu ya. Pada penjumlahan kita punya rumus ini, sifat ini ya. A tambah B sama dengan B tambah A. Sebelum masuk ke rumus ini atau sifat ini, yuk kita perhatikan contoh ini. 4 tambah 3. Berapa yuk adik-adik yuk? Oke, betul 7. Bagaimana dengan 3 tambah 4? Betul 7 juga. Artinya gimana? Berarti 4 tambah 3 ini yang atas sama dengan 3 tambah 4 dong. Nah, begini. Oke? Ini yang disebut dengan komutatif. Oke? Ditukar, boleh. Tukar tempat, boleh. Ini untuk penjumlahan ya. Tukar tempat, boleh. Kemudian, sifat komutatif pada perkalian. Kita punya sifat apa? A kali B sama dengan B dikali A. Kita lihat contohnya. 4 kali 3 berapa? Ayo yang sudah hafal perkaliannya. 12, betul. Yang belum hafal, hafalkan lagi ya perkaliannya ya. Selanjutnya, kalau 3 kali 4, betul, 12. Berarti 4 kali 3 sama dengan 3 kali 4. Sesuai ini ya, memenuhi hukum ini ya. Di sini A-nya 4, B-nya 3. B-nya 3, ini A-nya 4. Oke.
Bagaimana dengan yang ini? 14 dikurangi 3, apakah sama dengan 3 dikurangi 14? Tadi kan komutatif ditukar. Sama nggak kira-kira ini? Beda ya. 14 dikurangi 3 itu 11. Kalau 3 dikurangi 14 itu min 11. Negatif 11. Berarti salah. Berarti pertukaran ini tidak boleh. Yang boleh bagaimana? Oke, ini. Positif 14, ingat kemarin kalau kita bicara tentang bilangan bulat, kalau tidak ada tanda negatif berarti dia positif. Kita boleh menyebutnya positif 14 ataupun 14 langsung, ya. Jadi ini kakak akan baca lengkap. Positif 14 dikurangi 3 itu sama dengan kita tukar. Kalau kita tukar, negatif ini adalah milik 3. Jadi ketika ditukar dia ikut, ya, ikut ke depan. Dia kita tukar negatif 3 ini ke depan ya. Jadi ini. Nah, ini ke depan. Negatif 3 ditambah 14. Nah, kalau ini baru boleh, betul ya. Oke, bagaimana dengan yang ini? 4 dibagi 3. Apakah sama dengan 3 dibagi 4? Sudah pasti salah. Kalau pembagian tidak berlaku sifat komutatif. Oke, selanjutnya ya. Sifat kedua, yaitu sifat asosiatif. Oke, sekarang pada penjumlahan dulu. Sifatnya mana? Nanti ya. Oke, kita lihat dulu nih. 14 ditambah 13 ditambah 7. Berarti sama dengan yang kita kerjakan dalam kurung dulu nih. Berapa? Ini 14 tambah 13 adalah 27. Nah, ini dia. Ditambah 7. Setelah ini baru kita jumlahkan. 27 ditambah 7 yaitu 34. Oke ya. Oke, ini soalnya masih sama seperti ini, tapi kurungnya kita ubah. Yang kita kurung sekarang yang di belakang. Oke, berarti yang ini, yang depan 14 tetap 14. Yang di belakang kita jumlahkan dulu. Jadi seperti ini. 14, ini yang depan. Yang belakang, ini kita jumlahkan, itu 20. Jadi sama dengan 34. Oke. Menurut adik-adik mana yang lebih ringan? Yang atas atau yang bawah cara ngerjainnya? Kalau kalian sudah paham tentang penjumlahan yang menghasilkan angka puluhan, contohnya 3 tambah 7 itu puluhan, kakak yakin kalian akan menjawab yang bawah lebih mudah. Gitu ya. Oke, jadi di sini kita lihat nih bahwa yang atas ini 14 tambah 13 di dalam kurung ditambah 7 itu ternyata hasilnya sama dengan 14 ditambah yang di dalam kurungnya 13 tambah 7. Nah, seperti ini. Oke ya. Jadi sifatnya gimana? Jadi sifat asosiatif pada penjumlahan adalah ini dia. A tambah B yang di dalam kurung kemudian ditambah C. Itu hasilnya akan sama dengan A ditambah B tambah C yang dikurung dulu. Kayak gitu ya. Ini tadi contohnya di atas. Nah, sekarang kita ke sifat asosiatif pada perkalian. Contohnya 13 dikali 2 dikali 5 yang di dalam kurung adalah 13 kali 2. Hasilnya berarti kita kerjakan yang dalam kurung dulu nih. 13 kali 2 itu 26. Setelah itu baru kita kali 5. Berapa ini? Ayo, hafal nggak perkaliannya? Kalau nggak hafal, silakan dikalikan secara bersusun ya. Oke, karena kakak sudah tahu, jadi jawabannya adalah 130. Soal selanjutnya. 13 dikali 2 dikali 5. Ini sama dengan yang atas. Tapi di sini yang dikurung adalah yang bagian belakang. 2 dikali 5. Kalau yang ini tadi 13 dengan 2. Kalau yang ini 2 kali 5-nya. Oke, jadi sama dengan 13 tetap 13. Yang belakang 2 kali 5. Itu 10.
13 kali 10, ya udah kalau kali 10 itu tinggal tambah 0 di belakang. Jadi 130. Bagaimana? Sama ya? Oke, langsung aja. Karena sama, berarti yang atas ini berarti 13 kali 2 yang di dalam kurung dikali 5 sama dengan yang bawah yang ini. Nah, ini 13 kali 2 kali 5 yang di dalam kurungnya 2 kali 5. Oke? Jadi sifat asosiatif pada perkalian A kali B itu dikurung dikali C sama dengan A dikali B kali C yang di dalam kurung. Oke, jadi sifat asosiatif itu berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Gitu ya. Gimana Dede? Bisa lanjut? Oke, sifat yang ketiga adalah sifat distributif. Ya, contohnya ini. 15 dikali kurung buka 2 tambah 4 kurung tutup. Kalau ada soal seperti ini, kita kerjakan yang dalam kurung dulu biasanya gitu ya. Ya, jadi seperti ini. 15 dikali yang di dalam kurung 2 tambah 4 itu 6. Jadi 6 ini. Nah, kalau setelah ini baru kita kalikan. Nah, nanti kalian kalikan ya 15 kali 6. Kalau nggak bisa langsung berarti pakai cara bersusun. Oke, 15 kali 6 itu adalah 90. Terus ada cara sifat nih, sifat distributif. Yuk kita lihat nih. 15 dikali 2 ditambah 15 kali 4. Oke, sama dengan kalau 15 dikali 2 itu 30. Kalau 15 dikali 4 itu 60. Ini jumlah adalah 90. Jadi dari persamaan yang atas, yang ini, dengan yang ini, kita dapat sifat. Oke, yang atas gimana? Ini, 15 dikali dalam kurung 2 tambah 4, itu kita yang ini, yang kiri. Ya. Sama dengan ini yang bawah, yang ini. Oke, yang ini. Ya. Yang di luar 15, yang di dalam kurung adalah 2 ditambah 4. Ingat, ini tandanya tambah. Berarti ini cara bacanya 15 dikali 2 tambah yang ini tambah 15 dikali 4. Nah, gitu ya. Ini 15 kali 2 yang ini tambah 15 kali 4. Jadi sifatnya bagaimana? Sifatnya adalah ini dia. Ingat ya, kalau di sini kali, maka yang nanti di sebelah ruas kanan itu yang di dalam kurung perkalian. Nah, ini dalam kurung perkalian, warna kuning ya. Karena di dalam kurung di sini yang sebelah kiri jumlah, maka yang memisahkan mereka adalah jumlah. Oke? Kakak sebut dengan lompat katak. Jadi A dikali B ini, nih, A kali B ditambah ini tambah A dikali C. Oke, ini A kali C. Gitu ya. Oke, ini sekarang pada pengurangan. Ini 12 dikali kurung buka 5 dikurangi 3. Berarti 12 dikali 5 kurangi 3 itu 2. Jadi hasilnya 12 kali 2 itu 24. Gitu ya. Oke. Kalau pakai sifat yang ini, yang kedua yang ini ya. Oke, berarti 12 dikali 5 dikurangi 12 dikali 3. Kalau 12 dikali 5 itu adalah 60. 12 dikali 3 adalah 36. Ini tandanya pengurangan. Di sini pun pengurangan. Kayak yang ini langsung kita kurangkan. 60 dikurangi 36 adalah 24. Oke, sama ya? Sama. Jadi yang atas sama dengan yang bawah. Akan kakak bantu cara ngitungnya. Jadi ini cara bacanya gini. 12 dikali 5. Ah, ini. Karena di sini pengurangan, maka di sini pengurangan. Kemudian 12 dikali 3.
12 dikali 3. Sehingga sifatnya adalah ini. A dikali B yang ini. Karena yang di dalam kurung minus, maka di sini yang minus. Kemudian A dikali C. Oke, A dikali C. Gitu ya. Gimana Adik-adik? Kalau belum paham, silahkan diputar ulang lagi videonya ya. Oke, urutannya jadi seperti itu.